Presiden Prabowo Subianto akhirnya bakal mengambil alih polemik 4 pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Kira-kira apa ya keputusannya? Polemik sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kian memanas. Penolakan terjadi setelah Gubernur Aceh memutuskan untuk mempertahankan 4 pulau tersebut di wilayah administrasinya. Sebenarnya itu kan kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dahulu kala itu memang hak Aceh, kewenangan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN ya? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN. Ya sekarang membuat itu kan hak Aceh mulai dulu. Siapa ada gubernur satu di sponsor yang mengatakan bahwa itu punya Aceh. Ada tuh. Memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Jadi tidak perlu kita apalagi. Oh itu saja. Dia alasan yang kuat, bukti yang kuat, data yang kuat seperti itu. Sikap tersebut ditunjukkan dengan pamitnya Gubernur Aceh saat pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Mendagri memang sudah memutuskan 4 pulau di kawasan Aceh Singkil masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam sebuah forum, Gubernur Aceh menyebutkan jika terdapat kandungan mineral, minyak, dan gas di kawasan 4 pulau tersebut. Warganet kemudian gaduh di media sosial. Di kolom komentar kerap menuding adanya faktor ekonomi dalam perpindahan wilayah administratif 4 pulau tersebut dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla ikut memberikan masukan terkait sengketa 4 pulau tersebut. Menurut Jusuf Kalla, tertera dalam UU tahun 1956 tentang Aceh dan Sumatera Utara oleh Presiden Soekarno yang menyatakan dahulu Aceh adalah bagian dari Sumatera Utara. Kemudian Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus. Ada pula undang-undang yang menjadi rujukan pemerintah Indonesia saat menandatangani perjanjian Helsinki dengan kelompok GAM pada tahun 2005 yang menyebutkan perbatasan Aceh merujuk pada Undang-Undang tahun 1956. Pertanyaannya, apakah saran dari Jusuf Kalla tersebut menjadi pertimbangan keputusan Presiden Prabowo nanti? Polemik yang berpotensi menimbulkan konflik tersebut rupanya ditanggapi Presiden Prabowo Subianto dengan serius. Menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko pada Sabtu 14 Juni, Presiden Prabowo akan turun tangan mengatasi polemik tersebut. Keputusannya akan dilakukan pekan depan. Pekan ini jadwal Presiden Prabowo Subianto cukup padat karena tengah melakukan perjalanan kenegaraan ke Singapura dan berlanjut ke Rusia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur Aceh juga menyatakan akan mengunjungi Aceh. Tadi ngobrol sama Presiden apa aja, Pak? Ya. Ngobrol sama Presiden ngobrolin apa aja? Dia mau ke Aceh. Dalam rangka apa? Saya bilang dalam rangka peresmian waduk dan jalan tol. Tapi nggak ngomongin soal pulau, Pak? Ya? Nggak ngomongin soal pulau? Enggak. Oke. Pertanyaannya, apa yang akan diputuskan Prabowo Subianto? Oke, kalau saya sih melihat Pak Prabowo dalam hal ini intervensi kewenangan dari seorang Kemendagri sebetulnya lebih ke politis ya, karena memang Kemendagri kan Mendagri kita lah sedang disorot nih posisi sekarang. Tapi kalau melihat arahnya sih nggak akan jauh-jauh ya dari keputusan Mendagri, karena memang itu kan dasar keputusannya harus jelas dan di situ sudah ada di undang-undang bahwa memang urusan sengketa antar kepala daerah itu ada di tangan Mendagri. Kalau turun tangan sebetulnya ini lebih pada sosok ya sebetulnya. Saat ini masyarakat mungkin lebih cenderung mempercayai seorang sosok presiden dalam hal ini.
Karena memang kalau kita ngomong Aceh itu kan kita harus ngomong sejarahnya cukup rumit ya. Soal kepekaan ya, kalau misalnya kemudian Aceh tidak diperlakukan dengan istimewa, saya melihat mungkin masyarakat Aceh tidak akan cukup legowo menerima bahwa daerah yang sebelumnya ada di wilayah mereka kemudian lepas ke Sumatera Utara. Ini lebih kepada politis sih Pak, kalau saya lihat. Posisi Pak Yusuf Kala sebetulnya tidak punya kewenangan ya. Hanya saja kita harus ingat Pak JK ini orang di balik perjanjian Helsinki. Jadi memang dia orang yang berperan meredam perlawanan Aceh, memisahkan diri dari Indonesia. Dia orang yang paling paham dengan kebatinan orang-orang Aceh. Ya ini persoalan yang sebetulnya bisa dengan cepat diselesaikan, karena masalahnya kan cuma sekedar sengketa wilayah. Apa iya kemudian ketika misalnya wilayah tersebut masih masuk wilayah Aceh bisa dibangun dengan lebih baik gitu kan? Atau misalnya ketika Sumatera Utara mendapat wilayah tersebut, Sumatera Utara bisa membangun 4 pulau itu dengan lebih baik. Itu kan pertanyaan-pertanyaan strategis yang harusnya kita bicarakan. Diskursus pembangunan ini harusnya kita sampaikan. Nggak cuma ambil wilayah doang ya.